Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jeffrey. Eh, Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Eh, yang pertama, hakikat manusia menurut psikoanalisis. Yang kedua, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisis. Poin yang ketiga, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisis. Yang keempat atau poin keempat itu ada hakikat konseling menurut psikoanalisis. Baik, di poin yang pertama ada hakikat. Hakikat manusia terbentuk dari kepribadian. Kepribadian adalah semua corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk bereaksi serta menyelesaikan diri terhadap tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Yang dimana di dalam bahasa Latin asal kata personality dari persona, topeng, sedangkan dalam ilmu psikologi menurut Gordon Allport, suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikologi fisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Di sini dapat dikatakan bahwa kepribadian itu bersumber dari bentuk-bentuk yang kita terima dari lingkungan misalkan keluarga pada masa kecil dan juga bawaan sejak lahir. Jadi yang disebut kepribadian itu sebetulnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan, dan juga yang bersifat fisik. Kita masuk di poin kedua. Poin kedua itu ada struktur, yang dimana struktur kepribadian merupakan unsur-unsur atau komponen yang membentuk diri secara psikologis. Menurut Sigmund Freud, tokoh psikoanalisis, ia menyimpulkan bahwa diri manusia dalam membentuk kepribadiannya terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen utama itu ada id, yang dimana id artinya nafsu atau dorongan-dorongan kenikmatan yang harus dipuaskan bersifat alamiah pada manusia. Baik, kita masuk di poin kedua itu ada ego, yang dimana ego ini dapat dianalogkan sebagai kemampuan otak atau akal yang membimbing manusia untuk mencari jalan keluar terhadap masalah melalui penalarannya. Poin yang ketiga, superego sebagai norma, aturan, agama, dan norma sosial. Di sini kita masuk di bagian 3 atau poin. Ada pribadi yang sehat menurut psikoanalisis. Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis adalah yang dimana pribadi
yang mampu menyelesaikan antara id, ego, dan superego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara irasional. Di sini ada ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah yang A, ada ego bersifat secara realistik. Yang kedua itu dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Poin yang terakhir atau yang C, mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Di sini kita masuk di pribadi yang bermasalah. Menurut psikoanalisis, seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah yang apabila di dalam dirinya itu terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan juga superego. Misalkan terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa yang akan datang, dan memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Di sini ada ciri-ciri pribadi yang bermasalah itu menurut psikoanalisis, diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya, serta jika mekanisme pertahanan dirinya yang tidak berfungsi secara efektif. Di sini ada beberapa ciri-ciri pribadi yang sehat dan pribadi yang bermasalah. Di sini ada 10 poin pribadi yang sehat. Yang pertama itu ada mampu menilai dirinya sendiri secara realistik. Kedua, mampu menilai situasi secara realistik. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Poin yang keempat itu ada menerima tanggung jawab. Kelima, kemandirian. Keenam, dapat mengontrol emosi. Yang ketujuh itu berorientasi tujuan. Yang ke-8 berorientasi keluar. Yang ke-9 ada penerima sosial. Poin yang terakhir ada poin yang terakhir yang 10, memiliki filsafat hidup. Baik, kita masuk di pribadi yang tidak sehat. Itu ada beberapa poin. Di sini ada poin yang pertama itu mudah marah atau tersinggung. Kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Ketiga, kebiasaan berbohong. Keempat, sering merasa tertekan atau stres atau depresi. Nah, yang ke-5 itu ada hiperaktif. Yang ke-6, sulit tidur. Yang ke-7, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. Baik, kita masuk di poin terakhir atau yang keempat itu ada hakikat konseling adalah yang dimana individu ini mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat. Konseling dalam pandangan psikoanalis adalah sebagai proses seedukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional. Baik, terima kasih.
sekian pemaparan dari beberapa poin yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.